yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua sedang berenang dalam lautan samudra zikrullah yang tidak bertepi, dan inilah yang hak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullu amrin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta wa ruya ajsam. Dan ternyata kita dihimpunkan untuk mengamalkan hadis tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang mengawali urusannya dengan memuji dan memuja membesarkan Allah, maka baginya akan diberikan keberkahan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari setiap urusan-urusannya. Kan banyak orang di awal malam pengantin justru malah yang dibuat majelis lalai, sementara mengharapkan anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tua. Sementara Rasul beritahu, awalilah dengan memuji Allah, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Dan ternyata malam ini juga kita semua menjadi saksi untuk mengantarkan anak, saudara, keponakan kita menuju kepada ibadah yang terpanjang dalam hidup manusia. Karena ibadah kita yang terpanjang adalah ketika sudah ijab qabul, di situ kita sudah angkat takbir. Nanti maut memisahkan, baru kita salam kalau orang sholat 2 rakaat sepanjang usia pernikahan. Dan sepanjang-panjang masa pernikahan tersebut ternyata amat sangat luar biasa ujian-ujian hati yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang. Tetapi sekali lagi, ujian itu hanyalah untuk mematangkan kita semua, sehingga ternyata ketika seseorang diuji di dalam rumah tangganya akan menjadi semakin erat. Seperti tali, coba kalau kita tak buat tali itu bersinggungan, maka dia tidak akan menjadi satu ikatan yang kuat. Sehingga wajar Pak, kalau mamanya istri tak biasa pecik-pecik, itu wajar. Kalau dia lagi sedang seperti itu, jangan juga kemudian kita datang-datang ke rumah langsung dibilang, apa-apaan ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung marah. Kita yang tidak peka. Dulu waktu baru diodo-odo, dulu waktu baru diser-ser, sedikit saja terantuk batu, sedikit saja apa dan sebagainya, langsung tidak apa jika sayang. Begitu cepat dia, begitu refleks dia. Giliran sudah nikah, pulang ke rumah, istrinya sudah unjuk rasa sebenarnya. Istrinya sudah sengaja memakai pakaian yang compang-camping, maka suaminya masuk ke dalam rumah, dibilang, ih jemepa. Padahal sudah unjuk rasa kodong istrinya, mau diajak cerita, mau diajak ngomong. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam kamar, cuma ganti baju atau lempar tas, keluar lagi. Kemudian dia bilang istrinya, tidak pekanya ini suamiku. Akhirnya berapa jam kemudian suaminya datang lagi, rambutnya dijambak, dibuat acak aduk. Dibilang, jorok sekali, padahal tidak seperti ini dulu waktu saya kenal. Sekali lagi dia tingkatkan daripada nilai protesnya, demonstrasinya, tapi tidak peka lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu masuk rumah sudah mulai angkat bicara istrinya, sudah mulai keras suaranya. Tapi jangan sampai ada aksi lempar panci. Kalau sudah seperti itu, kemudian suaminya beritahu, ada apa ini? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bukan tidak ada angin, tidak ada hujan, sudah level tingkat tinggi nih kodong ini, dicari perhatian. Nah tidak mau, padahal sederhana ji. Perempuan itu kalau marah, dia mau membangun kemesraan kembali. Mungkin dalam keadaan sengaja dia belakangi, mau dipeluk kodong dari belakang. Betul atau betul ibu? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumah tangga itu sangat indah sekali. Dan tidak ada keindahan dalam rumah tangga melebihi keindahan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga masa lajang yang kita lewati.
Ternyata malam ini sebenarnya adalah malam yang paling mengharukan bagi ibu bapak dan termasuk saudara kita. Kenapa? Malam ini adalah malam di mana anak kita, saudara kita akan mempersembahkan satu payung yang teduh kepada ibu bapaknya, yang dijelaskan kemudian oleh Rasulullah SAW. Yadhilluhumullahu fi dhilli la yadhilla illa dhillu ahaduha ayyi wa syabbu nasha'a fi ibadati rabbi. Ternyata para jombloers, baik yang laki-laki ataupun perempuan, ketika dia menapaki hidupnya dalam keadaan dia jomblo, sebenarnya dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Makkedai tomatwata ajak muka PKPI tedungi. Kenapa banyak payung? Kenapa banyak diberikan kiasan analogi payung dan sebagainya? Ajak musolangi tedungi. Jangan kamu koyakkan daripada payung yang nanti akan menaungi ibu dan bapakmu di padang mahsyar. Ketika seorang mampu menjaga marwahnya, menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat, menahan semua syahwat dan sebagainya dengan berbagai godaan, berarti insya Allah dia telah mempertahankan payung teduh yang malam ini adinda kita, saudara kita, anak kita akan persembahkan payung itu kepada ibu dan bapaknya. Yadhilluhumullahu fi dhilli la yadhilla illa dhilluh. Payung perlindungan yang tidak ada payung perlindungan di padang mahsyar kecuali payung perlindungan yang diberikan oleh seorang anak, wasyabbu nasha'a fi ibadati rabbi, dari seorang anak yang dengan sebab dia takut kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Haru kita, orang tua kita, ibu dan bapak kita, yang kemudian merelakan semua kesenangannya. Bahkan mungkin kita tidak faham, mungkin kita tak pernah mendengarkan ceritanya, tapi insya Allah terkadang keinginan hajatnya itu dia tahan, terkadang hasrat-hasratnya pun tidak tertunaikan. Menahan lehernya, menahan keinginannya, menahan segala kebutuhannya, tidak lain agar supaya kita bisa memberikan payung keindahan yang teduh nanti di padang mahsyar, sehingga ketika kita pun disekolahkan, dikuliahkan di perguruan tinggi Islam, sudah nampak cita-cita yang agung dan besar itu. Kita mau gandeng tangan mereka, anak istri kita. Kita mau bersama-sama berangkulan sampai di jannah. Maka dari itu matuai, sekali lagi diulang, ajak mukapi, ajak musolangi tedungi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu nampak ketika prosesi daripada ta'aruf, khitbah, pelamaran, sampai kemudian prosesi ijab kabul besok. Perempuan yang paling baik itu yang mana? Kita syukur sekali, dan kita sama-sama tahu, ya, saudara kami, kawan kami, ya, karib kami sedang berangkat untuk memperjuangkan agama, keluar 4 bulan. Setelah beberapa hari di rumah, saking cepatnya pengurusannya. Dan ciri-ciri wanita yang soleha adalah, pertama, mudah pengurusannya. Ekacice mi bawa tahu makkada, ekacice mi tahu bawa pole, selesai semua. Kemudian yang kedua, mudah urusannya. Yang kedua adalah murah maharnya. Yang ketiga adalah banyak anaknya. Semoga kita termasuk salah satu di antara wanita-wanita salehah yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi diulangi, mudah pengurusannya, murah maharnya, dan banyak anaknya. Tapi tertib ini adalah tertib untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Karena hari ini dijadikan kontroversi, hari ini
dijadikan sebagai tameng, dijadikan sebagai apologize. Laki-laki pakai hukumnya perempuan. Dia bilang, tidak, wanita soleha itu yang paling serendah maharnya. Tidak, hukum bagi laki-laki adalah memberikan mahar yang terindah yang dia miliki. Jangan hukumnya perempuan dipakai laki-laki. Dan seindah-indah maharnya laki-laki itu adalah hasil keringatnya sendiri. Seberapa banyak pun mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki, kalau itu masih dari kucek orang tuanya, masih dari pemberian orang tuanya, masih lebih mulia satu buah cincin besi yang didapatkan dari hasil keringatnya. Maka jangan kita anggap enteng persoalan mahar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena besok kita masuk prosesi ijab kabul, kita langsung saja. Sebaiknya semua jombloers hafal doa ini. Kalau kita baca doa itu, ketika selesai ijab kabul, kita baca doa itu, dan Allah terima doa kita, insya Allah tidak dibongkar ini tambing, tidak perlu dibongkar, mapasi terus miki bawang, akan ada yang lanjut lagi. Bahkan tidak sampai 40 hari lamanya akan dipertemukan jodoh seorang jombloers yang mengaminkan doa ijab kabul. Maka doa ijab kabul ini mestilah kita hafal dengan baik, dituntun dengan baik. Bahkan kemudian, Masya Allah, waktu kami di Islamabad, itu seperti apa ya, seperti lebah suara orang satu gedung yang ribuan itu semua mau baca doa yang sama. Begitu sudah dikatakan angkah tuka, dan kemudian dikatakan juga sama yang laki-lakinya, ya aku terima menikahi, bukan aku terima nikahnya, keliru, aku terima nikahnya, bukan aku terima menikahi, aku terima menikahi fulana bin fulan. Kemudian yang mengatakan sah itu adalah saksi, maka yang ijab kabul beritahu kepada saksi, saksi bagaimana? Sah. Saksi bagaimana? Sah. Jangan minta terlalu panjang doa atas sementara tidak ada doa yang diajarkan oleh Rasul di dalamnya. Langsung angkat tangan. Barakallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Maher zain sudah populerkan, dijadikan dalam bentuk nasyid. Maka kita panjatkan itu. Sekali lagi, kalau ada jombloers yang belum hafal doa itu, berarti belum mentompi mau ketemu jodoh. Malam ini kita usahakan hafal itu. Besok kalau sudah dibilang sama saksi sah, maka kita yang pertama kali panjatkan doa itu, ucapkan. Sekali lagi, tidak perlu menunggu 40 hari ke belakang, insya Allah akan ketemu jodoh kita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang besar. Narek kopurani makkadai, saksi makkadasah. Maka diantarlah laki-laki kepada mempelai laki-laki kepada perempuan. Sekali lagi tabe dan tabe. Yang sebaiknya mengantar itu siapa? Yang sebaiknya mengantar itu adalah bapaknya laki-laki atau bapaknya perempuan. Disambut langsung bapaknya perempuan. Intinya muhrim hakiki yang antar dia masuk. Jangan ada orang lain. Kenapa? Karena terjadi praktek-praktek yang ternyata bertentangan, tidak bersesuaian dengan syariah. Sudah yang antar itu bukan siapa-siapanya. Akhirnya tidak sunnah juga ketika makadai dibilang orang lu, dibilang mapasi rusak. Saya pernah katakan sama Toma Kakak, saya bilang tidak ada di bahasa lain sebagai, nah sama-sama orang baik ini, ya bukan mapasi rusak mungkin, yang mapasi halala atau apalah. Tapi yang paling aneh adalah sudah yang mengantar itu bukan muhrim hakikinya, orang lain. Tidak ada garis keturunannya. Akhirnya diajar itu sama suaminya. Nanti kalau saya tekan seperti ini, saya tekan ini tangannya yang mengantar, ini tangannya pengantin. Kalau saya tekan begini, pemeto ilalang hatimu, pemeto di dalam hatimu. Atau banyak juga, maaf, mungkin ada yang bagian dekorasi dan sebagainya, tabe, ya bagian salon make up dekorasi, jangan ajar bodoh pengantin. Dikasih baku lumba berdiri injak kakinya, alepu kamu bak.
Salah niata kalau begitu. Niata nikahi anaknya orang mau dipatudu kalau begitu. Sudah salah niat kita. Bukan mau dipatudu dia, mau sama-sama kita berjuang untuk menuju jannah. Hilangkan daripada persoalan-persoalan seperti itu. Kemudian tadi sudah dibawa nih, bukan tombi muhrimnya. Akhirnya apa? Bagian vulgarnya tidak sah kalau bukan dua kancing yang dibuka. Namanya pengantin baru, pasti suaminya, meskipun suaminya, pasti dia itu buang muka ya, namanya pengantin baru. Tapi yang mengantar melotot matanya, lihat barang baru. Bukan saronipi lagi namanya. Suaminya yang diantar ini dibagai-bagai, cuma jempolnya dia yang kena. Sementara yang mengantar ini jempolnya, dia bilang kalau saya tindis ini pemeto ilaleng hatimu, lalu penawakas dalam hatimu. Tapi apa? Suaminya, jarinya suaminya cuma satu, jarinya yang mengantar, tapi empat yang makarawa. Sudah bagian vulgarnya, ya bahasa dulunya makarotok nah, ya suaminya kodong ini jangan cubit-cubit di saya baru dia begini. Ini adalah praktek yang harus kemudian perlu kita luruskan dalam syariah dan sunnah. Kenapa kemudian yang perlu mengantar ini adalah bapaknya perempuan atau bapaknya laki-laki? Karena sekali lagi ini adalah rangkaian ibadah yang besar, yang nilainya seperti mati syahid di hadapan Allah, jaminannya langsung masuk ke dalam jannah. Jangan mikir kemudian nanti kalau di dalam kamar, Pak Hamsi, berapa kamar di rumah? 2, 3, 4, banyak kan orang begitu. Ditutup semua kamar, dibilang, sapa ali. Semua kamar ditutup. Akhirnya apa? Nanti mau dibuka itu kamar, kalau dihambur uang seng, kalau dihambur uang receh. Terlalu kita lecehkan kita punya anak gadis. Dijadikan permainan. Boleh kita buka hadis mana saja, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Diharamkan bagi siapa saja untuk menghalangi seorang suami bertemu dengan istrinya kecuali ibu kandungnya. Yang Rasul katakan haram tapi ialah pecule-culean. Sekali lagi saya ulangi, diharamkan kepada siapa saja menghalangi seorang suami untuk jumpa dengan istrinya kecuali ibu kandungnya. Maka kalau kita mau murah rezekinya, lancar rezekinya, langsung dibukakan pintunya. Nah, itu kamarnya istrimu, nah. Silahkan masuk. Perlu juga kita duduk untuk sama-sama dekat dengan ulama, minta pengajaran, pembekalan dari mereka. Apa yang mesti dibaca? Kalau sampai mikir, ibu, nanti suami tak kalau pulang rumah suruh baca doa ini. Kalau dia tidak bisa baca itu, tidak ada main bola malam ini bagimu. Tidur di teras. Iya. Kalau sampai mikir di pintu kamarnya istri tak, begitu juga pengantin baru di depan pintu, langsung dia baca ini. Waktu dia lihat istrinya, sudah dia lihat nih bayang-bayangnya, dia lihat kepalanya, dia baca. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaiha. Hati-hati Pak, kalau tidak kita hafal ini ditutukan di pintu nanti istri tak. Iya, kita minta catatannya sebelum saya pulang nanti. Nanti juga ibu, kita harus berani pasang badan bu. Baca gara itu tadi yang dibaca Ustadz Dan itu ternyata untuk menyegarkan, merefresh kembali rumah tangga kita. Saya ulang. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alu meminta siapa saya kepadamu ya Allah. Khairaha, kebaikan wanita ini. Karena setiap orang Pak pasti punya buruk. Tapi kalau kita minta Allah nampakkan kebaikannya, bisatrin minallah, bisatrihi wal aib wal uyub. Allah akan tutup aib-aibnya. Maka kalau mau nampak cantik di depan suami tak bu, tidak perlu kita pakai racikan. Tidak perlu. Ada lagi doa tersendiri yang khusus untuk ibu-ibu. Begitu kita baca itu minta as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaiha. Dan saya minta kepadamu ya Allah kebaikan yang tersimpan di dalam diri istri saya yang mengikat pada dirinya. Maka Masya Allah, yang namanya rumah tangga itu, ya, yang namanya rumah tangga, kalau kita mau cari buruknya itu orang, insya Allah setiap hari bisa nampak buruknya.
Tapi kalau kita minta kepada Allah perlindungan seperti itu, Allah yang akan tutup dia. Kemudian suami mendekat kepada istrinya. Yang mendekat bukan makarawa, bukan bagian vulgarnya, tak perlu membuka dua kancing. Ya, apalagi kalau bukan saro-saro nipi lagi cari tanah kalau begitu. Maka seorang suami dia datang, langsung dia cium jidatnya istrinya. Begitu dia cium jidatnya istrinya, kemudian dia berdoa, barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Barakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi fi kulli minna, dari di antara kita semua berdua, fi sahibihi likulli wahidin minna, dari persatuannya kita, bersatunya kita dua insan ini. Likulli wahidin minna fi sahibihi, dalam setiap pergaulan kita. Karena rumah tangga itu tidak mesti kaku. Rumah tangga itu Masya Allah sangat indah. Dan seperti itulah juga ternyata. Saya sering katakan sama mahasiswa saya, siapa itu orang dewasa? Terkadang bilang orang dewasa itu adalah orang yang pasang orang yang pasang wibawa. Ada istilah anak muda orang pasang wibawa itu. Jaga jaga image. Tidak seperti itu namanya orang dewasa. Orang dewasa itu adalah kullu qaulun maqamun wa kullu maqamun qaulun. Itulah orang dewasa, adalah orang yang pandai menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maksudnya sesuai pada tempatnya bagaimana? Kalau di dalam shaf berjamaah, makanya laki-laki itu disuruh di depan. Disitulah mau dilihat siapa yang dewasa. Kalau sudah dalam shaf berjamaah masih saling baku colek, masih saling cerita dan sebagainya, tapi masih dipertanyakan tingkat kedewasaan tak, meskipun rambut sudah beruban. Masih dipertanyakan tingkat kedewasaan tak, meskipun gigi sudah tanggal. Hadisnya menjelaskan seperti itu. Saat itu kita sedang menghadap kepada raja di raja. Wali kota bawang biolota, leisarai para kamapau. Tidak berani lagi seperti kucing disiram air. Ini mau menghadap kepada Allah. Tetapi Rasul katakan ketika dia kembali ke rumahnya, Aisyah menjelaskan, Masya Allah, tidak aku dapatkan, tidak didapatkan seorang yang lebih menghibur, yang paling romantis, melebihi hiburan dan romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rumah tangga itu semakin fresh. Seorang bapak, seorang ibu, tapi mungkin sudah lama mikir tidak main karet, mungkin lama mikir tidak main kelereng. Kalau sudah punya anak mikir nanti, maka Masya Allah saat itu si kecil, si cantik itu akan meminta ibunya untuk main tali bersama dia, akan meminta bapaknya untuk memain goli dengan dia. Jadilah orang yang bijak, jangan paksakan dia menjadi kita. Justru kita dituntut untuk menjadi seperti dia. Tapi jangan ton juga pergi main tali di pinggir jalan, bukan tempatnya lagi. Maqamun laisa maqamuhu, bukan tempatnya. Maka di dalam rumah ada namanya tempat privasi, ruang privasi, ruang yang tidak boleh ada orang lain yang masuk kecuali bapaknya, mertuanya, saudara kandungnya. Kalau ipar tidak, saudara kandungnya atau keponakannya, kakek neneknya boleh. Itu namanya ruang privasi. Sehingga sebenarnya kalau dalam bahasa kita ruang keluarga, ruang privasi itulah yang perlu di situ kita senantiasa bersenda gurau, ya, membangun keromantisan dengan keluarga kita. Jangan sangka orang yang paham agama itu dia kaku. Dia adalah orang yang menjaga keromantisan keutuhan rumah tangganya. Jangan katakan orang bercadar itu tak punya baju tali-tali. Jangan katakan dia tidak punya jeans yang pendek dan sebagainya. Jauh lebih seksi ketimbang darah yang jalan-jalan di sana. Kenapa? Itu tidak asyik lagi. Akan asyik kalau kemudian dia lewat begitu, dia bilang ada yang lebih hebat di rumah. Inilah keutuhan rumah tangga yang selalu kemudian kita dudukkan. Jangan katakan Islam itu kaku, tidak. Islam itu indah dan sempurna, dan sempurnanya Islam itu adalah ketika kemudian nanti kita bisa membangun rumah tangga di dalam syariah dan sunnah.
Masih panjang sekali kalau mau dibahas, karena untuk membahas itu sampai kepada jenjang rumah tangga, sederhananya kita boleh kunjungi website saya, kita boleh buka YouTube saya, ataupun langsung baca bukunya. Yang paling viral sekarang itu adalah Tangga Pelaminan Islami. Bagaimana mulai proses ta'aruf, bagaimana boleh pacaran dalam Islam, bagaimana proses untuk mengumpulkan mahar dan sebagainya. Inti daripada pertemuan kita malam ini adalah kita mau menjadi bahagian dan doa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap menghantarkan saudara kita, saudari kita, anak kita, keponakan kita untuk menyerahkan. Sebenarnya ada ritual, Pak. Kalau di pondok pesantren, cuma karena memang ya waktunya sempit. Di pondok pesantren ada ritualnya begitu. Menyerahkan payung keteduhan untuk ibu bapaknya di dalam jannah. Maka tabe, kalau bisa malam ini kita tidur bersama ibu kita. Kapan lagi kita bisa nikmati masa-masa indah untuk bisa bersama dengan dia? Karena besok malam insya Allah ibu kita pun juga lebih mengerti, tidak mau mengganggu kita. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah lancarkan urusannya. Dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita sebagai orang yang nanti akan menjadi penyejuk mata kita. Sejuknya mata kita adalah ketika anak kita bisa berdiri tegak di dalam syariah dan sunnah.